Oke, baik. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi, teman-teman semuanya. Jadi, kembali lagi bersama saya. Jadi, sekarang saya akan mulai yang pertemuan ketiga, yaitu kita akan melanjutkan tentang controller, root, hingga dalam proses view. Jadi, kita contohkan langsung di bagian root ini. Jadi kalau kemarin saya sudah menjelaskan gimana cara membuat controller dengan cepat, yaitu dengan PHP Artisan Controller Make. Misalnya nih yang pegawai controller ini namanya ya, salah, controller pegawai controller. Kayak gini contohnya. Salah. Bukan PHP Artisan Controller, PHP Artisan Make. Kayak gini. Controller pegawai controller. Contoh ya, contoh aja. Nah, langsung di enter, nanti akan buat hasil lagi gini, nanti keluar dengan sendirinya. Oke, jadi sekarang saya akan mencontohkan dengan apa? Penggunaan controller dengan root. Jadi saya contohkan ini. Sini kan ada banyak public function, ini ada public function index, create, store, show, edit, dan update dan destroy. Pasti ada itu ada pasti kegunaannya masing-masing, jangan asal tak aja. Misal indeks sini display a listing resource, berarti kita akan letak resource-nya. Berarti sini ke indeks, jadi kita buat sini untuk resource-nya itu mau return mau echo terserah. Untuk buat saya echo echo salah di direct to ke halaman pegawai. Ini contoh ya, masih contoh aja. Terus kita buat contohnya di root. PHP ini ya, ini yang kemarin. Di sini controller ada nih. Oke, kemarin nih. Ini saya sini coba pegawai. Pegawai controller index eh index ini saya ambil dari sini karena di sini kita ambil index di sini. Public functionnya di sini. Jadi kita contohkan aja langsung di Laravel. Sebentar. Dan keluaran redirect halaman dia akan memunculkan root itu dia akan memunculkan di controller root itu dia tuh fungsi itu sebagai kayak alurnya dari alur logika controller view yang dia akan sampainya di root nanti ya. Setelah itu kita akan mencontohkan lagi uh, di create. Fungsi create ini dia kan untuk ngatur ya untuk buat new resource itu create. Kalau store ini dia ini membuat baru lebih ke apa? Menyimpan. Store itu dia akan menyimpan resource baru. Kalau apa nih? Kalau show lebih ke menampilkan dari resource-nya itu. Kalau edit ya mengedit, update untuk update pastinya, dan destroy untuk hapus ibaratnya. Jadi saya akan contohkan di store. Store kan fungsinya kan tadi kan untuk menyimpan tuh. Nanti kita buat contohnya sini echo simpan pegawai simpan pegawai dengan data nama sebentar dengan data nama ininya aku belum buat ini ya pakai apa parameter
string param 1 param 2. Simpan dengan pegawai dengan nama S param 1. Oke, S param 1 titik. Halaman S param 2. Nah, setelah itu di web PHP-nya kita letak lagi untuk public function store. Berarti saya copy aja pegawai ya store, biar tahu nanti perbedaannya, biar nggak bingung-bingung nanti. Oke, param 1 param 2 pegawai controller class store. Ya mungkin seperti ini. Nanti kita coba run aja. Nah, ada nampak kan? Berarti dia langsung ke directory, ke directory sini, ke directory store, ke directory sini. Dan lalu kita akan masuk lagi ke contoh show. Show itu kan menampilkan, berarti kita contohin aja. Berarti sini S param 1 kita buat contohnya simpan lagi. So, mengambil data ID pegawai, ambil data ID pegawai S param 1. Kita buat lagi di rows-nya untuk show. Jadi sama aja. Kenapa param 1? Karena tadi kan di parameter yang tadi kan cuma param 1 dan cuma ada satu parameter. Yang tadi kan sedangkan ini tadi ada 2 parameter. Jadi kita kembali 2 parameter. Ini cuma satu aja. Jadi kita buat satu saja. Jadi kita coba lagi. So 3. Mengambil data dari pegawai 3. 3-nya mengambil dari parameter ini. Udah? Oke, setelah itu kita akan ke edit. Kita fungsi edit kan untuk mengedit nih. Kita buat contohnya aja. String S param 1. String S param 1 aja. Edit. Bencong
redirect ke halaman perubahan data pegawai milik IT sekarang satu. Jadi kita buat untuk editnya. Untuk edit maka kita bisa kita akan ke directory edit 5. 5 ini ngambil dari parameter. Lalu ada satu lagi itu fungsi untuk nge-destroy. Update dan destroy ya. Jadi saya akan langsung ke destroy aja. Destroy itu fungsi menghapus tuh. Berarti contohnya hapus data ID S1. Lalu kita akan buat sini untuk menghapus. Sebentar. Boleh. Hapus 3. Nah, hapus jadi 3. Itu ya. Contoh ini mas, ya. Untuk satu hal saya ingatkan ini cuma contoh-contohnya. Jadi sebenarnya ini nanti kalian masukkan di sini ini nanti logikanya yang masuk akal ya. Nah ini kan saya cuma buat contoh kayak fungsi bubble function indexing itu berapa, ini buat apa, distro buat apa, create buat apa, store buat apa gitu. Nah, jadi nanti di dalam ini nanti kalian buat kayak logika untuk sesuai dengan fungsinya ini. Nah ini saya buat ini cuma contohnya aja. Jadi sekarang saya ingin membuat tentang uh, fungsi lainnya. Jadi sebelum itu saya ingin membuat apa? Membuat file baru dulu untuk nanti kita otak-atik nanti. Berarti kita saya buat home blade. Ini ada fungsi baru nanti. Welcome blade ini saya sebentar. Let's nggak mau dia. Ini contoh template-nya doang, contoh template. Terus kita buat route untuk masuk ke view ini. Iya, sebelum itu kita akan buat controllernya, controller logika untuk menampilkan ini ya. Jadi saya buat mungkin contohnya Mac controller apa ya contohnya ya function controller. Oke, sudah ada. Jadi saya pinjam public function index.
Oke, jadi indeksnya ini saya contohkan turn view home. Home ini untuk ininya, penamaan ininya, penamaan dari filenya. Terus kita buat root pegawai, kita contoh apa tadi namanya tadi, function dengan nama index. Jadi karena merah ini karena nggak ada nggak ada ini ya, kelas import kelasnya tak ada, jadi kita buat import kelasnya. Udah ada kan? Nah setelah ada kita coba. Ini dia cara menampilkannya. Lalu saya ingin menuju cara pembuatan yang dimana nanti misalnya jika kita mau mengambil mau mengambil data dari dari function dari controller ini nanti bisa ditampilkan di view gitu. Jadi saya ingin contohkan contohnya di function ini, jadi contoh karena salah, pinjam, saya copy lagi. Bentar. Indeks ini dia gak bisa dua sama ya, jadi kita buat nama functionnya itu kita buat enkripsi. Ya, fungsi enkripsi ini ya kita ingin mencoba fungsi enkripsi yang dimana itu misal kita ingin membuat suatu password atau apa gitu, tapi dia kalau misalnya password berbahaya nanti ada kalau bisa dilihat, jadi kita membuatnya dalam kode enkripsi agar susah dilacak gitu. Jadi kita buat kode enkripsi ya, contohnya aja nih kode enkripsi contoh. Kita buat dulu public function enkripsi s string s param 1. Oke, kita buat s result atau hasilnya s result sama dengan masukkan ID if s param 1 maka s result has asal 256 s param 1. Kenapa ada yang salah? Sebentar. S param 1 if oh kita buat is which data kode enkripsi sama dengan s result
Ini kenapa bisa salah ya? Sebentar. If. Terus ini pastinya nanti return view. Form. Space data kita berarti kita buatkan contohnya sini di home kode enkripsinya saya ingin membuatnya di kode enkripsi saya membuat kode enkripsi saya membuatnya di terserah di sini welcome. Banyak. Coba sini kode enkripsi contoh aja. Kita tengok ya bisa nggak. Berarti di rootnya ini kita akan membuat function get function enkripsi. Baiklah, kita akan melanjutkan yang dimana setelah kita akan membuat root enkripsi param1 function enkripsi. Jadi kita akan membuat di sini saya dari kehapus tadi dengan nama kode enkripsi biar biar nampak nanti apanya. Biar nampak kode enkripsinya. S kode enkripsi. Cara ini, nah udah keluar ya kan? Nih, inilah kode enkripsi dari SHA-256. Lalu contoh berikutnya itu menggunakan username. Jadi kita akan membuat username sini. Tinggal buat username aja langsung space data. Username welcome, kita coba contoh di sini. Username enkripsi param1 enkripsi. Nah, kita buat di contoh berikutnya aja dengan tanpa mengganggu ini. Nah, atau coba bisa nggak ya? Harusnya bisa sih, karena dia kan berada dalam di zona function function enkripsi ya bisa dia. Maka dia akan menampilkan dari username ke enkripsi dari username itu. Berarti langsung aja
menampilkan dari username kan kode kripsi salah. Setelah itu saya ingin membuat yang function salah function pula lagi. List pendidikan di mana nanti list pendidikan ini kita buat contohnya berparameter ya array salah. Oke, kita nah di sini list pendidikan sih. Karena list pendidikan ini agak lumayan spesial. Kenapa aku bilang ini spesial? Karena di sini ini kan apa nih hasil dari peserta ini berupa array. Jadi dengan menggunakan array ini kan pasti ada looping-loopingnya nanti itu kan loopingnya itu nanti kita menggunakan for each. Oke, jadi sini aku buat contohnya jenis pendidikan di for each sebentar mana s for each ya. S each menggunakan S apa tadi list pendidikan S row ini untuk kita mau penambahannya di mana nanti S row nya ini nanti di sini nanti di S row nya sebentar X saya salah tadi mana S row nanti kita coba ya perankan bisa nggak jalan ya apa nggak nah kok ini oh salah oke udah dapat dia nih pendidikannya. Nah, itu kan karena dia looping tadi juga. Misalnya saya cari contoh kayak gini aja, ketinggal satu kayak gini, ketinggal satu nih. Saya contohin aja ya. Wah, dia kan kenaikan kan nggak satu aja, tuh dia kan kena row tiga-tiga yang dapat dia itu dari hasil dari pendidikan array tadi. Itulah kenapa itu kena. Oke, jadi yep, kali ini pembahasan dari lanjut dari controller model controller ya controller view dan rows. Terima kasih sudah menonton.